Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati jamaah majelis taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga sebagaimana biasanya kita dapat berkumpul bersama di pengajian rutin kita dari rumah ke rumah setiap malam Ahad. Kali ini malam Ahad yang kedua di bulan Desember tahun 2024 miladiah. Dan alhamdulillah yang bersedia menjadi tuan rumah untuk kali ini adalah akhuna Irfan ya, dan istri. Semoga kajian di rumah beliau ini menjadi asbab, yakni kebaikan bagi rumah tangga beliau dan istri dan anak-anak beliau. Diberikan anak-anak beliau anak-anak yang saleh dan salihah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan kesehatan yang Allah berikan, juga akhir kehidupan yang baik, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang takwa. Kita akan memulai bab selanjutnya, yakni bab yang ke-6 dengan judul kabar gembira di dunia dan di akhirat bagi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila liqalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang besar. Al-Quran surah Yunus ayat 62 sampai 64. Di dalam ayat ini, wan dan akhwat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang wali-walinya dan orang-orang yang dicintai Allah. Dan Allah menyebutkan amal-amal, ya, sifat-sifat dan pahala untuk mereka. Apa itu sifat orang wali Allah itu? Perhatikan ya. Jadi kalau kita ingin dikatakan kita wali Allah atau tidak, coba lihat. Kata Allah, la khaufun alaihim wala, ya. La khaufun alaihim. Tidak ada rasa takut atas mereka. Yaitu tentang apa-apa yang akan datang dari berbagai macam bentuk ketakutan. Ya.
Jadi kalau wali Allah tuh nggak takut dia. Ketakutan yang di dalam yang kita ketahui itu, ada ketakutan yang namanya tabiat. Manusiawi. Kita takut kena air pane, takut sama harimau, takut digigit anjing dan sejenisnya, takut dirampok. Ini adalah takut tabi'iyah. Dan ini tidak terlarang. Ya, jadi kau wali Allah masuk takut sama anjing, ya digigitnya kelak. Kau kurang beriman gitu, tidak takut dengan harimau, lah habis makan harimau lah. Karena ini adalah takut yang tidak terlarang, bahkan ini adalah fitrah. Apa Allah jadikan kita takut kepada yang sedemikian itu apa? Sehingga kita bisa berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga dari semua keburukan. Coba antum bayangkan kalau kita nggak punya rasa takut dengan yang kita sebut tadi, yakni kita akan binasa. Bagaimana seseorang dia nggak takut dengan air panas lalu dia mandi pakai air yang mendidih? Tentu hancur badannya. Sehingga orang tahu ini akalnya menuntun dia, ya ini air panas akan memberikan bahaya, dia takut dengan air panas itu. Sehingga dia mencari jalan keluar, menaklukkan air panas itu. Bisa dia tetap memanfaatkannya, yakni dengan dicampurnya dengan air dingin misalnya. Jadi ada hikmahnya, yakni yang namanya ketakutan syariah itu. Udah, air minum dah. Syariah itu. Dan itu tidak terlarang. Dan itu ketakutan tabi'iyah tadi, yakni itu orang akan membuatnya menjadi apa? Menjauh. Orang takut dengan apa namanya? Anjing galak, anjing gilo. Dia akan menjauh, lari kalau ada. Orang takut ditabrak mobil seperti kami tadi nyebrang dari apa? Masjid mau ke sini tadi. Kan kita takut ditabrak mobil, sehingga kita berhati-hati, lihat kanan, lihat kiri. Jadi ada hikmahnya, membuat orang jadi menjauh dari yang namanya bahaya. Kemudian ada yang namanya ketakutan syariah. Nah, ini juga tidak larang, bahkan ini menjadi bagian daripada ibadah. Pilar ibadah itu ada 3. Pilar ibadah itu ada 3. Yang pertama al-hub, yakni cinta. Jadi kita melakukan ibadah itu karena cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tumbuhkan ikhwan, kecintaan kepada Allah, ibadah itu. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah pada mereka Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala, yakni dia meminta bukti. Kamu betul mencintaiku. Nah, apa buktinya? Yakni kita ikut nggak dengan Nabi. Itu buktinya kita cinta kepada Allah. Antum buka itu di HP antum, surah Al-Imran ayat 31 itu. Allah langsung, ibu-ibu buka itu di HP-nya ibu-ibu. Surah Al-Imran ayat 31. Qul
in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah katakan Muhammad kepada mereka itu. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi cinta itu harus ada bukti. Ya enggak? Sebagaimana ibu-ibu dulu kan ngomong sama calon suaminya, "Bang, kalau kau betul-betul cinta kepadaku, apa buktinya?" Ya enggak, Pan? Siapa nama istri antum, Pan? Kata Indah ya kan, kata pada Irfan. Pan, ya teman-teman sekelas Pan ya. Iya. Enggak manggil abang, enggak manggil. Sama kayak Rendra juga nih. Dia teman kuliah ya. Pan, kalau lu bener-bener cinta sama gua, buktinya mana ya kan? Gunung Kudaki. Kata si Irfan, gunung kan kudaki, lautan kuseberangi. Ya. Terus kata Indah, lo semalam nggak datang, ya kan semalam kan gerimis lah. Mana buktinya cintanya, ya kan? Masa baru gerimis saja ini? Padahal kemarin ngomong gunung kan kudaki, laut kuseberangi. Dia Indah akan minta bukti. Nah Allah juga begitu. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah Rasul ini, ikutilah aku. Jadi jangan main-main loh ikhwan. Orang yang mengikuti Nabi itu bukti dia mencintai Allah. Apa maksud mengikuti Nabi itu? Nah, apa mengikuti Nabi? Mengikuti sunnah-sunnah. Iya, mengikuti sunnah. Dalam dia beribadah, dalam beramal itu mengikuti sunnah. Berarti dari mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi berarti dia tidak mencintai Allah. Karena tadi Allah mengatakan, kalau kamu benar mencintai Allah, ikut Nabi ini, fattabi'uni. Kita kembali ke tadi. Jadi pilar ibadah yang pertama itu adalah yang namanya cinta, al-hub cinta. Dan cinta penuh pembuktian. Lihat orang-orang yang mencintai Allah itu, para sahabat itu bagaimana? Hanzalah itu ya kan, sampai dia ketika dia baru menikah datang panggilan jihad, bahkan dia belum sempat mandi. Yani dari junubnya itu dia tinggalkan manisnya kelambu tempat tidur itu dengan istri yang dia cintai. Panggilan jihad datang dan dia mati dalam jihad itu, bahkan belum sempat mandi junub. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya Hanzalah dia dimandikan oleh malaikat. Lihat. Itu kenapa? Dia rela meninggalkan tempat tidur yang nikmat itu. Karena dia cinta kepada Allah. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan berkorban. Itu. Iya kan? Biasa itu. Tadi kita dalam rumah tangga itu, nggak apa-apa istri minta bukti. Abang kalau cinta sama aku mana? Abang kok kerja terus? Karena ada suaminya itu yang 24 jam dia nggak ada waktu untuk istrinya. Padahal istrinya menuntutnya. Ya ini dia minta buktinya mana abang cintakan kepadaku. Lihat Hanzalah itu tadi. Nabi Ibrahim, lihat, Nabi Ibrahim itu bertahun-tahun dia tidak punya anak. Lalu Allah berikan dia ketika Sarah menyuruhnya menikah dengan Hajar, maka Hajar melahirkan anak Ismail. Maka ketika datang kecintaan dia kepada anaknya itu Ismail yang dia damba-dambakan, Allah minta bukti, mengujinya. Mana besarnya cintanya siapa? Ibrahim dengan Allah, kepada Allah, pada anaknya. 3 malam berturut-turut Allah berikan mimpi kepada Ibrahim. Ya ini sembelih anaknya. Ya kan? Nah Allah minta bukti, Ibrahim, kau datang cintamu yakni kepada
anakmu itu. Mana buktinya kau lebih betul, yakni cintamu kepadaku atau kepada anakmu? Ibrahim berhasil membuktikannya, yakni sampai dia mau menyembelih perintah Allah. Dia sudah menelungkupkan Ismail, dan Allah ganti Ismail dengan kibas yang gemuk, yang menjadi syariat kita, yakni syariat itu pembuktian cinta. Ana pikir kalau benar-benar ini terjadi, yakni Ibrahim menyembelih Ismail, ana rasa tidak ada di antara kita yang sanggup mengikuti Ibrahim itu. Karena keimanan Ibrahim itu sangat ditimbang dengan kita, ya jauh. Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Hah? Kita mungkin ya, aduh, ya kan? Dan ajaibnya Ismail, bagaimana pendapatmu? Kalau itu memang perintah Allah, Abah lakukan ya. Coba kalau anak kita, ya kan? Ngapu dah ayah, ayah kan sudah lama hidup. Ya kan, mungkin kita sanggup, ya kan? Ya nggak Pak? Mungkin antum, Ipan sanggup ya. Aku sanggup ya Allah. Anak Ipan siapa antum yang cowok? Hanif. Manggil antum apa? Papa. Aku puluh Pak. Papa aja, Papa kan lama hidup. Nah, aku masih kecil, nah, ya kan? Papa aja lah yang aku potong, ya kan? Ya Allah. Tapi ini enggak. Yani Ibrahim dan Ismail ini dua orang, anak dan abah yang sama-sama bertakwa, dan Allah jadikan pelajaran bagi kita. Dan itu doa-doa Ibrahim. Dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin, jadikanlah anakku anak yang soleh. Dia berdoa, ya Allah jadikan aku kenangan yang baik bagi orang-orang sesudahku. Lihat Allah jaga nama Ibrahim setelah dia wafat berapa ribu tahun yang lalu, 6.000 atau berapa tahun, 7.000 tahun yang lalu. Nama dia sampai sekarang Ibrahim Khalilullah, karena dia berhasil membuktikan cintanya. Ismail juga begitu. Dan itu mengalir pahala ke beliau setiap orang-orang yang menyembelih hari raya kurban itu. Karena syariat dari awal Ibrahim itu. Ya subhanallah. Ini mahabbah, yakni cinta kepada Allah. Al-hub, pembuktian cinta kepada Allah. Begitu pula istrinya, lihat istrinya. Ketika Allah perintahkan meninggalkan Palestina, berapa jarak Palestina ke Mekah itu? Dan ditinggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Kalau istrinya bukan istri yang soleha, ya kan? Anak nggak menyebut istri-istri kita ya. Istri-istri kita ini insya Allah soleha ya. Ya ibu-ibu ya, soleha. Tapi kalau istri-istri yang di luar sana, Bang, kau tinggalin aku Bang. Iya deh, ngapa ada abang bayang di sini? Aku bayang pergi, abang bayang tinggal di sini, ya kan? Tapi siapa Hajar enggak? Sama seperti tadi, ya suamiku, ini perintah darimu atau perintah dari Allah? Ini perintah Allah, kata Ibrahim. Ya Hajar samina. Oh, kalau perintah Allah ya sudah, dia tinggalkan. Bayangkan Mekah pada saat itu apa gersah, gak ada. Kita baca, ibu-ibu baca lagi kisah, yakni Ibrahim menaruh istrinya dan Ismail. Yang kita jadi syariat kita ya di sa'i itu. Ketika menangis Ismail haus, maka Hajar 7 kali bolak-balik mencari air itu. Jadi syariat sekarang, masya Allah. Kenapa? Karena bukti cinta. Lihat rumah tangga Ibrahim itu. Ibrahim, Hajar, Ismail. Begitu pula istrinya Sarah dan anaknya Ishak. Banyak lagi pelajaran rumah tangga dari mereka. Subhanallah. Pembuktian cinta kepada Allah. Cinta itu bisa membuat kita cinta kepada Allah itu. Lihat, ada orang yang, kenapa ada orang tua yang dia sanggup bangun tengah malam, Ikhwan, lalu merasakan dinginnya apa? Air itu. Lalu dia berwudu, dia tinggalkan kelezatan tempat tidur.
dia munajat kepada Allah, dia sholat, ruku, sujud, istighfar di akhir malam. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta. Kenapa antum sanggup menafkahkan harta yang antum cintai? Karena cinta kepada Allah. Ini perintah Allah. Keluarkan hak orang. Di hartamu ada hak orang lain. Di hartamu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Padahal itu apa? Harta kalian. Hah? Lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu, kata Allah. Kamu belum mencapai ketakwaan, yakni kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Ana dulu waktu masih nyantri, ada senior ana itu, kakak kelas ana tuh, kalau dia mengamalkan ayat tadi, apa namanya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu, dia kalau setiap kami dia ada baju baru pakai sekali, bang, Mas ini baju bagus, langsung kamu mau? Ya, langsung dibukain. Ana pernah nanya sama dia, Mas Diko kayak enggak beli sepatu sendal baru? Kalau ada yang ngomong minta atau bagus, langsung kamu mau, langsung dikasih. Kenapa, Mas? Ana menjalankan ini, ayat tadi itu. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Ana enggak hadir dalam ingatan nama surat dan ayatnya itu. Antum carilah nanti. Kamu belum mencapai kebaktian birr. Lan tanalul birra hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan, memberikan, yakni mimma tuhibbu, harta yang kamu cinta. Kenapa? Orang-orang binasa karena berlebihnya cinta, yakni cintanya kepada selain Allah. Lihat, yang membuat orang binasa di dunia ini apa, Iwan? Ya karena cinta yang berlebihan. Cinta kepada harta, sehingga menyebabkan itu orang punya sifat pelit, tamak, serakah. Itu kan karena cinta. Apalagi cinta kepada dunia. Hubbud dunia wa karohiyatul baut, yakni penyakit wahan. Ditanya oleh para sahabat, apa penyakit wahan itu Rasulullah? Hubbud dunia wa karohiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut mati. Lihat, orang bertakut cinta. Kita nggak dilarang cinta kepada dunia, nggak dilarang. Bahkan sebagiannya fitrah. Zuyyina linnas hubus syahwat minan nisa wal banin. Dijadikan indah kecintaan kita kepada syahwat, ya, di pasangan kita, perempuan, istri-istri kita, wal banin, anak-anak kita, kepada harta. Itu fitrah. Tapi jangan melebihi, yakni cinta kepada Allah. Betapa Qarun binasa. Kenapa? Karena cintanya kepada harta melebihinya cinta kepada Allah. Sehingga saat Allah menyuruh dia mengeluarkan hartanya, dia gak mau. Jadi ibu-ibu akan diminta, mana bukti cinta? Mana cintanya ibu-ibu dengan lebih besar kepada perawatan wajah, skincare itu, atau dengan wudhu? Sehingga ada wanita yang dia nggak mau wudhu, nggak mau sholat gara-gara takut wajahnya rusak, yakni riasnya itu. Itu kecintaan dia. Bahkan sebagiannya rela memperlihatkan auratnya itu, yakni karena kecintaan dia popularitas, supaya dibilang orang cantik. Dia rela membuka hijab yang ada pada dirinya yang Allah perintahkan tutup. Nabi pernah berkata kepada Asma, anaknya Abu Bakar itu, ada Aisyah. Asma, apabila perempuan itu sudah akil balik, tidak boleh dia terlihat kecuali wajah dan telapak tangannya. Jadi perempuan itu seluruh tubuhnya itu apa? Aurat, kecuali wajah dan
tangannya sampai dari pergelangan tangan. Lihat ya. Karena cinta, lihat. Begitu Allah turunkan ayat-ayat tentang hijab itu. Waktu itu kain masih sedikit. Sampai diceritakan kaum muslimah, yakni muhajirin, muslimah dan ansor, kaum muslimah di Madinah, mereka merobek-robek, yakni menggunakan gorden-gorden di rumah mereka, yakni mereka jadikan untuk hijab itu. Karena pada saat itu, ya Pak, kain susah. Lihat, sekarang mau model apa ibu? Yang adem, yang ringan, kan? Ya, pembuktian cinta ibu. Berapa banyak orang yang karena cinta dengan orang, kalau udah lihat Iwan, sebagian manusia cinta kepada sesuatu, mancing misalnya kan, wah orang kalau sudah cinta mancing, suka mancing, bahkan sebagian lupa diri, lupa istri, lupa anak mancing tuh ya kan, bahkan lupa ibadah. Nauzubillah semua, nggak dilarang mancing kok, enggak. Jangan sampai kalah yakni kecintaan kepada Allah, yakni syariat Allah dengan hobi tadi itu. Apapun itu. Yakni mobil, motor, kesukaan apa namanya? Otomotif ya kan? Enggak dilarang. Semua itu. Hobi apa saja enggak dilarang. Tapi jangan sampai mengalahkan cinta kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang mencintai Allah, dia akan selalu mengerjakan perintah Allah. Kenapa antum sanggup untuk taklim minimal seminggu sekali ya kan? Ya karena kan cinta. Ini perintah Allah, perintah Rasul. Banyak ayat, banyak sabda Nabi yang memerintahkan untuk menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatin ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Antum, ana dan antum dan akhwat di belakang harus selalu meluruskan niat. Ini ngaji ini apa? Apa hanya ingin merasakan dimsumnya Irfan? Ini iklan ya sekalian. Dimsumnya Irfan enggak. Ini sebagai bonus saja. Tapi harus antum lihatkan ini. Kan sebenarnya rumah-rumah antum jauh loh. Irfan rumahnya di Pasar Pedati ya. Pasar Pedati. Si Medi rumahnya di Bandara. Hasnul rumahnya di Senakau sana. Jauh antum, bayangin. Kalau istilah waktu Indonesia ini waktu Indonesia Barat, ini waktu Indonesia Timur. Kalau di Bengkulu waktu Indonesia Utara, waktu Indonesia Selatan. Kalau asli waktu Indonesia Barat, jauh, ujung ke ujung. Kalau rumah anak dengan Renda ya dekat, jalan kaki juga sampai, melompat 30 kali lah ya. Iya kan? Itu. Tapi kenapa? Makanya ibu-ibu harus meluruskan niat kita. Setiap anak ngaji ini apa tujuannya? Ya kan? Tujuannya untuk menuntut ilmu, untuk silaturahmi, dan pokoknya niatkan ya ini sesuatu yang baik, menambah pertemanan dan seterusnya. Ukhuwah dalam bahasa ini ya, persaudaraan. Jadi kita kembali tadi, jadi pilar yakni ibadah itu yang pertama adalah cinta. Yang kedua al-khauf. Nah tadi itu yang kita katakan. Jadi al-khauf itu bagian daripada pilar ibadah, dan dia merupakan yakni ibadah kalau khaufnya itu kepada Allah. Jadi kita beribadah itu karena takut, yakni takut akan azab Allah. Azab Allah itu pedih. Antum coba dah api yang paling panas di dunia ini apa? Lava itu benarnya. Lava kawah itu. Kita lihat aja gitu, hidupin kompor lah. Sanggup gak kita nahannya 2 detik aja? Coba kita bayangkan panasnya api neraka itu.
yang jumlahnya mungkin 100 kali lipat dari api. Yang Allah katakan ya, Allah memanaskan neraka itu pertama warnanya putih, lupa. Yang kedua hitam, di merah, berapa 3 kali warna yang Allah siapkan untuk membakar orang-orang kafir. Dia takut kita memang. Kenapa di dalam Al-Quran itu bukan hanya berita baik, tapi juga ancaman. Ancamannya salah satunya azab. Bahkan tambahan ada azab kubur. Ya kan? Bahkan ada azab dunia bagi orang yang ingkar. Banyak orang yang durhaka kepada orang tua, azabnya disegerakan. Itu harus takut itu. Nah, bedanya takut dengan Allah ini, kalau takut dengan makhluk itu kita menjauh. Kalau takut kepada Allah mendekat. Ini Ahlussunnah wal Jamaah itu tadi. Kalau yang orang hanya ibadah karena apa tadi, yang pertama tadi karena cinta, itu zindik. Hanya karena cinta saja. Zindik. Ini di Ahlussunnah wal Jamaah dia karena cinta juga karena takut. Nah, yang ketiga karena roja, karena harap. Ya, kita ibu-ibu beribadah itu karena ada harap. Tadi khauf itu neraka. Nah, khauf ini apa? Surga. Yakni roja tadi itu. Yakni kita berharap, roja itu kan nanti harapan. Kita berharap masuk surga. Dan ini fitrah. Dan itu Allah sudah janjikan, yakni orang yang taat Allah kasih yakni balasan, yakni yang namanya pahala, yakni yang namanya surga. Kita harus berharap. Maka ibu-ibu berdoalah, Nabi nyuruh kalau kamu berdoa mintalah surga. Dan bahkan Rasulullah mengatakan minta surga yang paling tinggi. Yopi, untuk berdoa minta. Ibu-ibu jangan lupa tiap berdoa minta surga. Ya Allah, berikan kepada, masukkan aku ridho kawal jangan, masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Surga yang paling tinggi di bawah arasmu, Jannatul Firdaus. Jauhkan aku dari azab neraka. Tiap berdoa minta itu, ikhwan. Ana salah satu doa ana ya, yang selalu ana selain minta ampun diri, keluarga, saudara, orang tua, saudara, bahkan kaum muslimin, minta jauhkan azab, minta wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, minta selamat di azab kubur, jauhkan bala dan bencana. Dan salah satu doa yang anak selalu minta masuk surga yang paling tinggi, jannat. Teriak berdoa, ibu-ibu jangan lupa. Ini perintah Rasulullah. Kita berdoa minta surga yang paling tinggi, itu sudah mengamalkan perintah Rasulullah. Kalau kamu mau minta, kata Nabi, mintalah surga yang paling tinggi. Dan itu memang harapan kita. Jangan antum berdoa seperti orang-orang sufi itu. Ya Allah, aku tak pantas masuk surga, tapi juga aku takut masuk neraka. Itu doa atau apa? Jadi mau kemana anda? Doanya ya dia ambigu istilahnya. Betul nggak? Ambigu itu apa? Tidak jelas. Bingung, bermakna banyak. Bermakna ganda, kemana? Kalau doa itu minta ya Allahumma ridho kawal janda, ridhokan aku masuk surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, aku berlindung dari azab neraka. Doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azaban, lindung dari azab neraka. Bukan berdoa ya Allah, aku gak pantas masuk surga, tapi aku juga takut masuk. Mau kemana ente? Karena tempat itu hanya dua. Minta berdoa ibu-ibu, minta ya Allah masukkan kami dan suamiku dan anak-anakku dan keluargaku dan sahabat-sahabatku masuk surga ya Allah, surga yang paling tinggi, dan jauhkan kami dari azab neraka. Gitu. Ini roja,
harap. Selalu ikhwan, harap, prasangka baik kepada Allah. Dan roja, harapan kepada Allah itu kita tidak akan pernah apa? Rugi kalau kita berharap kepada Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, Anda akan kecewa. Ibu-ibu, jangan berharap kepada kami suami yang berlebihan, ibu-ibu. Berharap pada Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku itu baik, ya Allah. Berharap sama Allah, doa, minta tadi itu. Roja, harap pada Allah. Jangan harap pada kami, ibu-ibu akan kecewa. Minta pada Allah, ya Allah, jadikan istriku, suamiku. Kalau kepada kami, ibu-ibu kecewa nanti. Kalau ibu-ibu berharap kepada Allah, ibu tidak akan kecewa. Karena Allah lah yang maha mengetahui kebaikan dan keburukan suami ibu-ibu. Begitu pula kita, ikhwan. Kalau kita berharap kepada istri, kita akan kecewa. Karena istri kita itu tempat salah dan dosa. Tempat salah dan khilaf. Ya kan? Sesungguhnya manusia itu apa? Dijadikan Allah keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'ah. Allah ciptakan manusia itu memang berkeluh kesah. Jadi kalau istri kita keluh kesah, itu wajar. Kak, gas naik, wajar itu. Innal insana khuliqa halu'ah. Kak, ini SPP anak naik, wajar itu. Kita juga ngeluh kadang, ya deh, gaji dipotong, ya kan? Itu memang innal insana khuliqa halu'ah. Apabila mereka diberikan nikmat, mereka lupa. Apabila diberi azab, mereka putus asa. Illal musallina, kecuali orang yang sholat. Itu. Jadi ikhwan, tadi ingat, antum jangan berharap, kalau istilah anak sekarang tuh ekspektasi terlalu tinggi kepada istri kita. Dia bukan makhluk yang sempurna, dia bukan bidadari. Kalau bidadari itu Allah nggak ciptakan dia dari air yang hina. Bidadari itu langsung. Istri kita tuh makhluk yang ini, ada kekurangannya. Istri siapa yang sempurna? Coba tunjuk tangan. Mana? Pasti istri kita punya kelemahan semua. Makanya ayat terkenal dalam rumah tangga tuh antum ingat nih kok. Cari ayatnya aja. Wa asa an takrahu syai'au wa huwa wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu wa huwa syarrul lakum wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menganggap baik sesuatu padahal dia buruk bagi kamu. Dan boleh jadi kamu menganggap buruk sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak tahu apa-apa. Nah, ayat ini berkenaan dengan rumah tangga, yakni suami istri. Kenapa? Karena kadangkala kita melihat yakni keburukan pada istri kita padahal ada kelebihannya. Nggak ada yang wanita itu. Kalau kita melihat kelebihan istri kita pasti ada. Antum cari dah. Jangan kita lihat kekurangannya, jangan. Karena nggak ada manusia istri itu yang sempurna. Itu, ikhwan. Jadi pasti kita cari. Makanya Allah bilang lihat ke kelebihannya. Pasti kalau kelebihannya ini pasti ada gitu. Istri kita itu. Mungkin dia nggak bisa masak, tapi dia bisa merawat dirinya. Kan kelebihan tuh. Dia mungkin nggak terlalu cantik. Mungkin kulitnya gelap, tapi ternyata dia wanita yang patuh. Ya kan? Kalau kita suruh A, ya A, dia nggak pergi kalau nggak kita izinkan. Jadi selalu ada kelebihannya. Dia mungkin nggak menarik, dia mungkin, tapi dia cerdas gitu. Ngomong apa aja dia bisa. Itu. Tapi kalau kita mencari keburukan ya ada, nggak selesai rumah tangga. Itu. Ya apa tadi? Hub. Yang kedua hub, al-khauf, roja.
Harap kepada Allah. Nah, ini dalam konteks berumah tangga ya tadi ya. Berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, karena pasti kita akan kecewa. Ya Allah, Engkaulah yang menjodohkan aku dengan dia. Ya Rendra ya. Ya Allah, Allah menjadikan Halimah jadi istriku. Ya terima. Itu apa? Oh, alhamdulillah dia, walaupun dia sederhana apa, tapi dia nyambung ngobrol. Oh, dia bisa, alhamdulillah takdir Allah bisa ngasih aku 4 anak. Itu jadikan ini. Ada yang kayak ini. Jadi pokoknya ada aja. Kalau kita mau istri kita itu ada ibu-ibu juga gitu pada suami. Kembali ke tadi, berharaplah kepada Allah, pasti kita tidak akan kecewa. Apa namanya? Hope, al-khawf dan roja tadi. Jadi kita kembali tadi bahwa perlu yang namanya di dalam kehidupan itu namanya takut itu ya, takut kepada Allah. Dan kita kembali ke tadi bahwa bagi orang-orang yang yakni wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka. Dan orang beriman juga. Nah, jadi apa tadi? Yakni takut itu ada yang apa? Yang tobi, sifat manusia, takut api. Lalu ada takut yang syar'i, takut kepada Allah. Nah, yang ketiga yakni takut yang dilarang. Hah? Yakni tadi apa? Takut tentang apa-apa yang akan datang dari berbagai macam bentuk ketakutan. Nah, ini yang nggak boleh. Takut nggak dapat rezeki. Kalau istilah Kiai Ana dulu tuh, kan Kiai Ana dulu kan pengobatan juga. Jadi orang-orang yang berobat di pesantren itu orang-orang yang stres. Anda nggak perlu sebut lah, nggak usah di pengajian ini. Banyak artis yang berobat di tempat anak belajar. Kalau istilah Kiai Ana dulu tuh, ada penyakit dalam bidang akidah tuh TBC, penyakit tahayul bid'ah khurafat. Dalam bidang tazkiyatun nufus, jiwa, ada yang namanya takut TBG. Apa itu TBG? Takut, bingung, gelisah. Bujang gadis takut, bingung, gelisah, takut nggak punya laki, takut nggak punya siapa? Suami. Sudah punya istri, suami, ditimpa lagi takut TBG, takut nggak punya anak. Sudah punya anak, datang lagi takut. Apa itu? Takut, bingung, gelisah, nggak bisa ngasih rezeki. Kita itu selalu dihinggapi yang namanya takut. Dan kalau sudah muncul berlebihan, itu yang namanya fobia. Dan ini berikan sekali orang kalau sudah tingkatan fobia itu. Apalagi kehidupan dunia ini. Berapa banyak orang yang bunuh diri karena takut menghadapi problematika dunia ini. Nah, Muslim nggak boleh takut. Masalah rezeki orang Muslim nggak takut. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, kata Allah. Tidaklah binatang melata, yakni makhluk yang berjalan di muka bumi ini, Allah yang memberi rezekinya, ikhwan. Lihat, ada cicak gak di rumah? Antum lihat cicak itu. Dia kerjanya ngintai aja tuh, sembunyi itu. Ya kan? Iya kan? Dia nggak bisa terbang loh. Yakni dia merayap. Nyamuk tuh bisa terbang. Tapi siapa yang menggerakkan apa? Nyamuk tuh mendekat ke dia. Apalagi zaman laron berapa hari yang lalu. Ana lihat, ya Allah, ngapo laron tuh mendekat kemarin. Kadang laron itu dia ada sayap kan, Allah takdirkan dia cuma berapa jam, tidak sampai menit, lepas itu apa sayap, sehingga dia nggak bisa terbang lagi, dia merayap, dikejarlah oleh cicak tadi. Allah memberi rezeki. Antum lihat yang namanya ulat dalam petek, duluan ulatnya atau peteknya? Rasanya duluan peteknya dulu baru Allah. Berarti Allah sudah menyiapkan rezekinya. Lihat bayi di dalam perut tuh. Ada dia buka CP dulu. Hah? Buka PT dulu cari rezekinya. Ada nggak? Ngajukan PO dulu. Hah? Atau dia beli dulu mau dibikin dimsum, beli tepung,
beli ikan, ada gitu? Enggak, Allah takdirkan, yakni emaknya, yakni makan, yakni Allah memberi nutrisi kepada bayinya itu. Benarlah yang kata Nabi SAW, apabila itu Allah sudah membuat perjanjian perutnya, yakni kapan ajalnya, ya kan? Siapa jodohnya, lalu rezekinya, dan kapan matinya. Jadi orang itu tidak akan menemui kematian sebelum sempurna rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kalau rezeki kita, ikhwan, akhwat, pasti dapat antum. Kalau bukan rezeki, pasti lepas. Nah, kalau rezeki kita dapat, ikhwan, apa istilahnya? Sampai ada orang istilahnya itu apa? Kalau belum rezeki, makanan bahkan sudah dalam mulut tersedak, keluar makanannya. Padahal tinggal di telan. Tapi ada orang rezeki yang dapat dia. Nah, itu kita nggak nyangka ya kan. Baru-baru ini viral ya kan. Allah memberikan rezeki penjual teh itu. Katanya sih dikasih apa? Rumah, dikasih umroh, dikasih motor. Wallahu alam ya. Kita nggak melihat, ini kita bicara soal rezeki kita. Dan kita tidak membenarkan apa yang penyebabnya itu, ya kan? Tapi begitulah Allah memberi rezeki. Bahkan dari hal-hal yang buruk bagi kita. Sebagian kita misalnya nggak suka dengan tinja, tapi berapa banyak orang yang dapat duit dari tinja. Ya ini sedot tinja dari kotoran hewan, ya ini dijual jadi pupuk. Betul nggak? Subhanallah. Jadi jangan khawatir. Dan ini paling banyak itu menghinggapi manusia sekarang tuh. Penyakit TBG, takut, bingung, gelisah. Kalau istilah modern itu apa? Stres. Lihat orang-orang di Jakarta itu, ikhwan. Stres mereka oleh yang namanya apa? Misalnya macet. Orang Jakarta tuh penuh stres, ikhwan. Orang yang punya mobil mewah saja mereka stres karena nggak bergerak mobil tuh. Kalau lagi macet, apalagi yang di di dalam bis yang gerantungan ini. Belum lagi tekanan kerja, lihat ikhwan, orang-orang Jepang itu. Antum kira mereka nggak stres? Lebih parah lagi karena mereka nggak ada. Ya. Dan mereka orang yang ini apa? Yang benar-benar ini kan, kalau nggak orang dia harakiri ya kan. Kalau nggak bisa mengejar target kerja ya nggak. Bahkan kalau sudah dapat satu peringatan atau apa, mereka menyingkir ya kan. Beda dengan kita. Kita kalau pekerja apa, misalnya ditekan oleh apa, bos, ya kan, kayak kamu yang punya komandan, punya bos, punya pimpinan, di kantor mungkin apa, takut kan. Tapi begitu pulang ke rumah kan, merdeka, bahkan bikin status lagi kan, pasar bos, titik-titik ya kan, macam-macam lah omongan tuh kan, udah bebas kan. Betul kan? Nah itu kan cara mereka. Kita orang beriman. Bagi orang beriman nggak takut. Kita kembali kita itu. Jangan sampai muncul yang namanya penyakit takut, bingung dan gelisah itu. Kita harus serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Wa iza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu sudah membulatkan tekad, maka serahkanlah bertawakallah kepada Allah. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Ini panjang sekali ya, yakni orang yang takwa itu, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka itu. Dan walahum yahzanun, mereka tidak berduka cita. Yakni apa yang mereka sudah hilang dari mereka enggak duka cita. Mereka berkata apa? Inna lillahi. Ana ulangi ya.
Orang-orang wali-wali Allah itu yang bertakwa itu. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka. Tadi itu pembahasan kita, yakni tidak takut menghadapi dunia ini. Tidak TBG, dan sebaliknya mereka juga walahum yazanun, mereka tidak berduka cita, bersedih hati. Ini kembali lagi kita ini ya. Berduka cita, bersedih itu fitrah nggak? Fitrah nggak? Fitrah. Nggak apa-apa kita menangis. Ibu-ibu kalau hilang sesuatu, hilang cincinnya, terjual cincinnya dan sebagainya, sedih, boleh sedih, bahkan boleh menangis, ya kan? Tapi nggak boleh berlebihan. Kata Nabi, hati boleh menangis, tapi mata boleh menangis, tapi hati harus tetap ridho. Itu tadi, mereka tidak bersedih hati, yakni yang dimaksud bersedih hatinya itu berlebihan atas segala sesuatu yang hilang pada dia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Buka Ikhwan surah Al-Baqarah ayat 153 ya. Benar enggak? Ibu-ibu buka tuh. Buka Quran HP-nya tuh terjemahan. Kalau nggak salah Al-Baqarah ayat 153. 53, 54, 55, 153, 154, 155, benar nggak? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Baca terjemahnya ada nggak? Kami akan berikan apa? Betul nggak? Udah. Yang 156, kami pasti mengujimu dan sedikit ketakutan. 100 berapa? 156. 56 atau 53 bukan? 53 atau 56? Yang 53, memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Oh iya. 156 berarti ya. 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Betul nggak? Kami akan uji kamu. 155. 155 coba baca terjemahnya. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Iya. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Allah, ingat Ikhwan, ini terutama kita dalam rumah tangga ya. Allah pasti akan menguji kita itu dengan rasa takut, miskin, hilangnya jiwa, harta benda. Lihat ya kan, berapa orang yang mendadak tiba-tiba meninggal, orang yang dia cintai dan sebagainya. Wabashiri sobirin, kata Allah, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat berikutnya 156, allazina iza asobathum musibah. Siapa orang yang sabar itu? yakni mereka apabila ditimpa musibah, mereka berkata, kami datang milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbi. Mereka itulah orang yang dapat apa? Ampunan dari rahmat dari Allah. Orang mendapat petunjuk. Lihat itu. Ini ayat ini harus ada di hati ibu-ibu. Ya, setiap dapat musibah ibu-ibu ingat itu, ibu-ibu yang di dalam. Baca ayat itu, Al-Baqarah 155 itu. Ujian apa saja ibu-ibu? Apa yang hilang dari ibu-ibu? Apa yang kita tidak dapat? Musibah yang kita tumpai, yang kita temui. Anak yang tidak sesuai harapan kita. Baca ayat itu. Allah akan menguji kita sedikit ketakutan, kekurangan jiwa, kehilangan harta, buah-buahan. Kata Allah, beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Sabar memang. Inilah ujian hidup itu, Ikhwan. Enggak semua yang kita inginkan itu apa? Yang baik-baik. Karena itu yang semua yang baik-baik pasti kita peroleh, yang buruk nggak dapat. Itu hanya di sorga. Di dunia ini kadang kita dapat apa? Enak, kadang nggak enak. Begitulah di dunia ini. Kalau enak terus ya nikmat. Kalau nggak enak terus nggak mungkin. Seninya dalam kehidupan itu, dalam rumah tangga ada ini, ya kan? Ada yang namanya bulan tua, ada bulan muda. Kalau bulan muda terus nggak enak. Mana perbandingan enak nggak enak tuh nggak ada. Adanya enak karena nggak enak.
Ada yang nggak enak, ada enak. Itu perbandingan itu. Atau bulan tua terus, rasanya nggak ada orang. Sesusah-susahnya orang pasti ada senangnya. Minimal pas Lebaran, nggak bisa makan enak di rumah sendiri, minimal di rumah tetangga. Minimal itu. Coba antum bayangkan ya. Bersenang, hari bersenang-senang, Idul Fitri. Hari berbuka kembali, bersenang. Itu umum. Bahkan orang yang berpuasa tuh senang dia ketika mau berbuka. Dan nanti pada saat bertemu dengan Allah, Nabi yang mengatakan, nggak ada kita susah tuh ya. Allah jadikan kita sakit supaya kita tahu nikmatnya, enaknya sehat. Begitulah dunia. Allah jadikan kita buntu supaya kita senang gitu dapat uang. Buntu tuh bokek kalau bahasa Jambi. Lagi buntu nih, lagi nggak ada uang. Nggak tahu bahasa Bengkulu apa? Hah? Oh, BU. Sama BU. Kan Bengkulu Utara bukan? Berarti Bengkulu Utara ini BU kan loh ya? Itu nikmat jadi. Semua bulan tua, bulan muda. Jadi jangan khawatir Iwan. Rezeki tidak akan tergantung. Nah itu jadi kita kembali tadi itu apa? Jadi yang namanya tidak berduka cita apa yang sudah. Kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan khawatir Iwan. Maka nikmatnya orang beriman itu kata Rasulullah, dia selalu melihat ke bawah. Alhamdulillah. Lihat orang Indonesia. Kalau istilah orang Indonesia masih untung ya kan? Aduh dia kecelakaan, untung. Ya ini mobilnya yang rusak, dia tidak apa. Orang Indonesia apa dia itu? Ada untungnya itu. Apalagi yang namanya untung ya kan? Setelah meninggal untung ya kan? Wah beruntung dia meninggal, padahal meninggal tapi kebetulan namanya untung. Mereka tidak berduka, tidak. Jadi apa yang telah lalu jangan usah lagi. Udah berlalu sudah. Kita mulai hidup yang baru. Karena mereka tidak melakukan apa-apa yang telah lalu kecuali amal-amal soleh. Jadi jangan khawatir. Jadi kita kembali tadi. Jadi wali-wali Allah itu adalah mukmin yang bertakwa. Bukan yang orang bisa terbang. Yang kata orang-orang semacam orang sufi itu nembus plafon rumah. Ada kan? Wow, wali bisa nembus, bisa terbang. Itu mah khayal. Itu mah Superman. Itu pun dalam film buatan sutradara Stephen apa? Pokoknya itulah. Itu mah nggak ada, itu mah di studio itu nggak ada orang bisa terbang. Kecuali ini pesawat terbang ya. Oh, Superman, Hulk yang melompat tadi yang anak bilang melompat dari rumah ke rumah, dari rumah anak ke rumah Rendra 3 kali itu Hulk. Enggak. Cuma Hulk yang bisa itu kan. Kali melompat dia berapa kilo ya kan. Kok Ustaz tahu ya? Lihat juga di TV ya. Kalau nggak ada wali seperti itu, nggak ada. Nabi itu perang. Ini luka dia, berdarah ini. Rontok giginya. Kena apa tuh? Pedangnya. Itu Nabi. Jadi buatan-buatan orang hayal itu. Wali itu wah, bisa nyelam, bisa mudra. Ya Allah, emang kan paus. Kan hiu. Ada insang. Kita bisa nyelam juga tapi pakai kapal selam ya kan. Empe-empe ya enggak itu. Irfan ya. Nah itu jadi kita kembali ke tadi bahwa kabar gembira bagi orang yang bertakwa itu mereka adalah para wali Allah. Barangkali ini Ikhwan yang bisa kita sampaikan. Sudah 1 jam, yakni kabar gembira di dunia dan akhirat bagi orang yang bertakwa, yakni mereka di dunia itu orang yang bertakwa itu dia tidak khawatir. Tadi itu ingat tuh Iwan, kalau kita ingin berkaca, saya ini masuk orang yang bertakwa enggak? Kalau antum sudah tidak khawatir lagi dengan kehidupan dunia ini, maka kita insya Allah masuk satu sifat orang bertakwa, yakni itu tadi, tidak rasa takut terhadap dunia ini. Tadi itu kita bilang kan, mereka tidak ada rasa takut bagi mereka. Ya ini kayak
menghadapi dunia ini. Dan mereka juga tidak bersedih hati. Yakni kedua-duanya itu yang berlebihan ya. Enggak boleh. Tadi sudah kita jelaskan ya. Ingat kalau antum ingin menjadi wali Allah, bukan terbang, bukan nyelam di laut bisa seperti ikan, bukan. Apalagi nyelam di dalam tanah seperti Raden Samba di cerita Saur Sepuh. Enggak, itu buatannya manusia itu. Siapa sutradara Saur Sepuh itu? Karena waktu kecil nonton di radio itu. Bukan itu mah, cerita bohong itu. Supaya ini, dan dunia nyata nggak ada. Tapi wali Allah itu apa tadi? Yakni orang yang tidak ada rasa takut kepada mereka. Yakni takut yang di sini, yakni takut menghadapi kehidupan dunia ini. Jadi mereka juga tidak bersuka cita atas tidak berduka cita atas yang sudah luput dari mereka. Yani sifat-sifat aulia Allah itu, wali-wali itu begitu. Nah, semoga kita semua termasuk. Dan ingatlah wali Allah itu dia punya sifat apa? Zuhud, wara, takwa. Dia takwa itu kan tawadu, qanaah, waro. Zuhud juga. Waro itu berhati-hati. Antum nih kita mencari nafkah dunia, berhati-hati ikhwan. Berhati-hati itu sama seperti orang takut menginjak duri. Takut, kata ditanya seorang, apa itu waro itu? Dia takut seperti kita berjalan, takut keinjak kotoran, takut terkena duri. Itu waro. Kita dalam mencari nafkah ikhwan, antum ikhwan waro lah. Jangan antum dikit, gak apa-apa ambil aja halal, jangan. Dengan anak dengan istri itu kadang ini dapat duit ini dek, ini gimana ya dong? Kalau kita subhat aja takut, minimal nggak mau makan, yakni nggak mau dijadikan itu sebagai dimakan, paham lah iman? Yani khawatir atau dibelikan pakaian, khawatir doa kita tidak dikabul oleh Allah. Salah satu sebab doa dari kabul Allah, pakaian dan makanan kita haram. Antum di tengah manusia sekarang, jangankan yang subhat, yang haram saja mereka makan. Anak dengan istri coba gitu, ini duit dari mana ini kan? Itu selalu itu anak dengan istri. Kalau istri anak bilang ini khawatir, nggak usah lah ini. Kita cari solusi lain, yakni dengan rezeki yang kita dapat tuh jangan dimakan, jangan beli pakaian. Itu karena kalau misalnya dikembalikan atau apa nanti timbul ini lagi kan paham tuh kan? Kayak seperti ikhwan kita yang bekerja di satu apa kan, sehingga ada kumpulan uang subhat itu kan, mau dikembalikan nanti timbul fitnah lebih besar, ya paham nggak? Bisa ditangkap atau ya kan pertanggungjawaban. Kalau dimakan ini bukan hak dia, paham nggak? Sehingga dalam khasanah fikih para ulama ada yang namanya uang subhat itu harus dulu. Sehingga itu kata para ulama bisa dipakai untuk fasilitas umum, bikin got, bikin WC umum. Itu Ainul Yakin bagian belakang itu berapa? Itu dari uang iwan kita yang subhat. Ada yang ngasih 20 juta beneran ini. Bikin apa tuh untuk gorong-gorong apa tuh? Berapa kali udah? Walaupun hancur juga berapa kali juga. Karena air apa. Jadi itu menjaga tuh dalam rumah tangga, ibu-ibu ingat tuh. Katakan kepada suami Anda ibu-ibu, aku akan ridho suamiku biar bertahan lapar sehari semalam aja ya, atau 3 hari 3 malam lah, daripada engkau yakni memberi kepadaku harta yang haram. Katakan ibu-ibu, jangan ibu-ibu berkata pokoknya aku tidak mau tahu, balik bawa duit segepok, aku minta belikan gelang sebesar pelek becak. Jangan bilang kepada suami kita, aku nggak ridho suamiku, pulanglah bawalah yakni harta yang halal. Aku akan sanggup menahan lapar dengan anak-anakku 3 hari ya suamiku. Ya kan lewat 3 hari. Jadi ini misal, paham lah ya. Ya ini benar-benar istri itu menjadi apa? Pengingat alarm kita suami. Jangan. Itu rumah tangga itu ikhwan. Ya ini warok, hati-hati. Jangan menganggap remeh, jangan. Saling mengingatkan. Hati-hati. Lihat HP juga, saling ingatin, Kak, hati-hati lihat HP itu, nanti terfitnah, ya kan?
Kakak tuh Ustaz, hati-hati kalau ada wanita yang inbox, ya kan? Ini nggak curhat kan? Cerita aja ini. Ya kan? Hati-hati. Itu nggak apa-apa istri kita. Hati-hati. Kalau zuhud terhadap dunia. Zuhud itu pahala. Apa itu zuhud? Zuhud itu bukan berarti antum pakai compang-camping, bukan. Gak apa-apa antum pakai baju bagus apa. Kalau antum ingin dapat pahala, zuhud. Zuhud itu kata para ulama, dia bisa beli yakni baju harga 1 juta. Sebenarnya dia bisa karena dia orang kaya. Tapi karena dia ingin zuhud, dia beli sama seperti orang pakai mungkin yang 100 ribu. Itu pahala zuhud. Dia akan dapat. Dia bisa bikin rumah 10 miliar. Tapi dia bikin rumah harga 30 miliar untuk sama dengan orang. Itu zuhud namanya. Zuhud itu bukan ya ini pakai compang-camping, makan nasi aja, bukan itu zuhud. Itu mah dari luar Islam, itu zalim pada diri sendiri. Gak apa-apa kita pakai yang bagus. Malah sebagiannya Nabi, kenapa orang ini pakai baju? Kenapa dia tidak mewujudkan nikmat Allah? Gitu. Jadi gak apa-apa kita untuk anak kita beri makanan yang sehat. Bahkan itu sebagiannya harus. Warok, zuhud, qanaah. Ibu-ibu nih konaan, karena sebagian ibu-ibu ada yang banyak ibu bukan bayi tijanati ya, ibu-ibu di luar sana. Konaan itu apa? Menerima, ya terimalah. Suaminya cuma bisa kerja, ya lontak-lantung cuma, ya nggak jelas lah penghasilannya kan. Ya udah terima, konaan. Ya alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan rezeki hari ini suamiku cuman 10 juta ya kan. Ya alhamdulillah udah. Misalnya ini kan, alhamdulillah. Jadi selalu berkata syukur alhamdulillah. Ini qanaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang yakni mampu menumbuhkan yakni sifat-sifat wali-wali Allah yang bertakwa tadi ya. Sebagaimana Allah memberikan kabar gembira dunia dan akhirat bagi orang yang bertakwa. Wali-wali Allah itu yakni mereka tidak dihinggapi rasa takut dan mereka tidak dihinggapi duka cita, karena mereka menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.